Halo Paman. Jumpa kembali dengan channel Sakura ya. Lama nggak bikin video, sekitar hampir 2 bulan ya, karena ada kesibukan. Oke, kali ini saya akan review DLMS atau Diffrag atau manajemen ya. Ini mereknya Paslin, serinya itu DPA 260P. Nah, ini juga salah satu rekomendasi ya. Ini murah tapi lumayan lah, untuk sekelas Cina-Cinaan ya. Kalau teman-teman cari yang preampnya bagus, kenceng, suaranya lumayan lah ya, ini bisa dijadikan pilihan. Soalnya kebanyakan kalau sekelas Cinaan gini tuh suaranya ini bagus biasanya, tapi preampnya ini preamp outputnya tuh nggak bisa kenceng alias loyo gitu ya. Jadi kalau dipakai subwoofer tuh rasanya lemes gitu. Yang suka sound adalah subwoofer ya, ini bisa dipakai ini karena ini preampnya bagus ya. Kalau yang seri satunya lagi yang ini itu ya bagus, cuma cocoknya itu dipakai buat instalasi, mungkin di cafe, di rumah ibadah, atau di acara wedding gitu kan, yang nggak terlalu suka kencang-kencang gitu ya, yang penting soft suaranya gitu. Nah, itu cocok. Tapi kalau yang ini ya pakai itu juga bisa, cuma ini kelebihan itu preampnya kencang gitu. Oke, kita akan bahas apa aja di menunya ya. Ini menunya itu biasa, ini tombol rotary navigasi, ini juga rotary buat adjust, ini ada enter, ESC keluar, sama utility ini buat sistem ya. Ini modelnya tuh mute sama edit jadi satu, jadi kita harus tekan lama untuk ngedit, terus untuk mute tuh tekan satu kali begini. Oke, ini inputnya 2, outputnya 6. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya. Ini kalau yang di Mackie itu ini AS ya, tapi di sini tulisannya RS485. Tapi ini kayaknya bukan AS, ini AS ibu bukan. Terus ini seperti biasa outputnya ada 6, inputnya ada 2. Oke, kalau mau setting ini remote via laptop pakai USB yang ada di depan. Yang ini ya, ini bisa diisi atau pakai drivernya, softwarenya Marani, bisa ini. Oke, langsung kita akan uji coba tes ya, bagaimana hasilnya. Seperti biasa metode saya untuk mengetes sebuah manajemen, itu saya akan mengetes ini dari laptop saya, software SmartLab, langsung ke soundcard itu langsung saya kirim ke speaker aktif ya, atau speaker apapun ya, sebagai buat contoh referensi. Jadi akan kita ukur dulu speaker ini hasilnya seperti apa tanpa kita apa-apakan, dari via soundcard kita ukur, kita ambil data, terus nanti kita bandingkan dengan hasilnya kalau pakai ini. Nah, apakah terjadi perubahan atau kolorisasi suara, nah gitu ya. Kalau manajemen yang bagus, dia tuh no filter, no EQ, no semua, itu harus sesuai dengan aslinya sebelum aslinya sama dengan asli setelah dia tangkap dari soundcard ini ya. Jadi tanpa ada perubahan gitu ya. Jadi sesuai, yang bagus begitu. Jadi kalau misalkan setelah kita gunakan manajemen ternyata hasil antara asli dengan yang pakai manajemen itu sudah berubah karakternya, sudah, itu berarti kan di dalam manajemen itu sudah membentuk suatu kolorisasi suara ya, jadi sudah ada yang diubah begitu. Nah, itu saya nggak suka, harusnya ya tetap harus polos normal seperti biasa. Oke, nah langsung kita akan tes, akan saya coba ukur itu ya. Itu speaker aktif 12 in, nanti akan saya review.
Oke, kita akan coba. Saya matikan dulu flashnya, ambil data dulu. Oke, ini akan saya simpan di warna oranye ya, seperti biasa ya. Nah, ini sudah. Oke, saya stop dulu. Oke, ini akan saya pindah ya. Jadi ini shortcutnya akan saya pindah. Oke, saya pause dulu sebentar, akan saya pasang dulu ya. Oke, Paman. Ini sudah saya pasang ya. Nah, ini di inputnya. Kita edit dulu inputnya ya. Nah, ini dari gain sama EQ kita bypass semua, alias kita off kan semua ya. Off ya. Terus kita keluar, pindah ke output 1. Ini saya matikan semua. Kalau mute tekan lama ya, kebalikannya lupa tadi. Nah, ini akan saya mute semua. Nah, kalau edit tekan 1 kali, lampunya hijau. Terus kita lihat ke sini. Oke, di sini kita nol semua, off ya. Ini bypass semua. Nah, kita off kan semua. Oke. Terus kita cek hasilnya. Ini kita di output 1 ya. Ambil data dulu. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini saya capture, saya kasih warna biru ya. Oke, sudah. Nah, kita matikan, kita analisa datanya. Nah, ini ya. Ini tadi yang warna oranye itu tanpa DLMS ya. Yang warna biru dengan DLMS. Nah, di sini secara gainnya tidak ditambahkan, tidak dikurangi, sama. Untuk di sini saja ya, di sini agak berkurang sedikit, tapi ya tidak masalah, wajar saja. Nah, ini hampir ini di 16 kilonya lewat, udah agak berkurang dikit ya, sama di sini. Ini di 9,54 ya. Oh ya, ada yang lupa. Teman-teman ada yang minta software sama saya, Mas, tanya ya, Mas, ini bisa dipakai buat Windows berapa? Ini saya pakai Windows 10 ya. Ini saya pakai Windows 10 ini. Ini saya pakai Windows 10 dan ini punya saya juga layar sentuh ya. Nah, ini ada Microsoftnya. Nah, jadi nggak harus nggak harus Windows berapa, tanya ini dipasang di software apa di Windows berapapun bisa ya, begitu. Oke, kita lanjut kembali ke ini ke ini ya. Jadi ini secara hasil sama ya, katakanlah sama. Oke, secara fiturnya apa aja yang ada di fiturnya. Oke, kita lihat ke sini. Ini kita di output 1 ya. Di sini terdapat gain. Nah, di sini ada polarity, fase. Nah, di sini ada delay. Delaynya ini juga panjang ya. Terus ini ada apa ini namanya, kompresor limiter. Ini saya bypass on, berarti ini saya off kan ya. Oke, terus ini ini crossover. Nah, ini low pass filternya saya bebas juga. Nah, ini juga EQ saya bebas juga. EQ nya di sini ada 1 2 3 4 5, oh ada 7 titik ya di EQ. Di
outputnya itu ada 7 titik, terus ini ada dynamic filter, udah habis ya. Kalau di menunya di outputnya segitu. Terus sekarang kita lihat ke inputnya, kita edit. Nah ini di input ya, input LR, input 1, EQ nya di sini ada 10 titik 11 titik ya ini ya. Ini apa ini, kurang paham kayak ini dinamik ini. Oh ya, cuma itu aja isinya. Ada delay-nya, ada EQ, ada limiter kompresor. Nah ini aja. Oke. Secara kesimpulan ini tadi ya, seperti yang di awal tadi ya, ini cocok buat teman-teman yang suka preamp-nya kenceng, buat pokoknya buat yang kenceng-kenceng itu ini preamp-nya bagus. Fitur standar sama saja. Kalau yang lainnya yang seri satunya lagi itu kalau preamp-nya agak lemes, kurang oke lah kalau dibuat subwoofer ya. Begitu. Oke, begini saja video dari saya, semoga ini membantu ya. Untuk rekomendasi teman-teman DLMS murah ini bisa jadi solusi selain beberapa DLMS yang sudah saya review ya. Nah ini besok akan saya bahas ini monitor aktif 12 in, mereknya itu Bariton ya. Ada juga nanti beberapa mic wireless akan saya bahas ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tolong di subscribe dan dibagikan, yang suka di like, yang nggak suka dibiarin aja ya. Kalau nonton jangan setengah-setengah, nonton sampai habis biar paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.